Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Muhammad Iqbal Adinul Haq dengan NIM 53020210060. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah studi kitab tafsir pertengahan modern. Nah, di sini dosen pengampunya yaitu Bapak Ulfi Putrasani M.Hum. Di sini saya mempunyai materi dari kitab Tafsir Al-Jawahir. Kitab Tafsir Al-Jawahir adalah buah karya dari seorang ulama bernama Syekh Tantowi Jauhari dengan judul asli Al-Jawahir fi Tafsir Al-Quran Al-Karim. Tantowi Jauhari lahir di desa Kifr, Iwadah, Mesir, tahun 1287 Hijriah atau 1870 Masehi. Ia adalah seorang pemikir cendekiawan Mesir, bahkan ada yang menyebutnya sebagai seorang filosof Islam. Di waktu kecilnya ia berguru di Al-Ghor sambil membantu orang tuanya sebagai petani. Dari sana ia meneruskan pelajarannya ke Al-Azhar di Kairo. Lalu Tantowi pindah ke Darul Ulum dan menamatkannya pada tahun 1311 Hijriah atau 1893 Masehi. Tantowi diangkat menjadi dosen pengajar di Al-Jami'at Al-Musyriyat tahun 1912 dalam mata kuliah Falsafat Islam. Tantowi mendirikan lembaga pendidikan bahasa asing supaya pemuda Islam dapat memahami bahasa Barat dan memahami pemikirannya, terutama bahasa Inggris. Ia juga aktif mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan yang tersiar dalam surat-surat kabar dan majalah. Nah, Tantowi ini selalu mengatakan Islam adalah agama akal. Maksudnya itu ilmu pengetahuan sesuai dengan tuntunan Al-Quran, dan ia juga aktif mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan melalui surat-surat kabar dan majalah, serta menghadiri sebagai pertemuan ilmiah. Selain itu, ia pun mendirikan lembaga pendidikan bahasa Inggris supaya para pemuda muslim dapat memahami ilmu dari barat dan pemikiran mereka. Ada dua di bidang keilmuan yang dipandangnya menjadi besar. Dipandangnya itu menjadi dasar untuk mencapai tingkat pengetahuan ilmiah, yaitu tafsir dan fisika. Jadi ada dua ya, dan ia mengangkat dua ide besar, yaitu bahwa yang pertama, agama Islam merupakan agama fitrah, relevan dengan rasio manusia dan penciptaan jasmani manusia atau al-jiba al-basyariyah. Dan yang kedua, bahwa agama Islam kompatibel dengan hukum alam dan ilmu-ilmu modern. Peneliti lain menempatkan Tantowi pada posisi pakar keislaman yang menafsirkan Al-Quran sesuai dengan zaman modern atau waktu yang telah lalu gitu. Dan pada tahun 1922 Masehi, yaitu ketika Syekh Tantowi Al-Jauhari berumur 60 tahun, beliau mulai menulis kitab tafsir bercorak ilmi ini. Dan beliau mengerjakannya selama 13 tahun hingga tahun 1935 Masehi. Namun sebelumnya, kitab ini merupakan kumpulan artikel karangan beliau yang dimuat dengan nama kolom Al-Taj Al-Marasa Bil Jawahir Al-Quran wa Al-Ulum. Beliau menulisnya pertama kali ketika mengajar di Universitas Dar al-Ulum, Mesir. Tulisan tangannya itu dimuat di dalam majalah Al-Malaji Al-Abasyiyah. Tujuannya agar umat Islam ini menyenangi keajaiban alam semesta ini dan keindahan-keindahan bumi, dan agar para generasi berikutnya cenderung pada nilai agama, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat peradaban mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Kitab Jawahir ini adalah kitab tafsir ilmi yang lengkap yang dibahas secara tahlili, dan di dalam kitabnya ini Tantowi membahas ayat-ayat Al-Quran berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan teori-teori ilmu pengetahuan yang bermacam-macam. Ya, jadi ini Tantowi ini membagi teori-teori ilmu itu bermacam-macam jenis begitu. Pada pembahasan terakhir ini, Tantowi banyak memuat pendapat
pendapat para ahli dari berbagai disiplin ilmu seperti pendapat Aristoteles, Plato, Ibnu Sina, Al-Farabi, dan yang lain-lain. Dan Tantawi juga ini memasukkan hadis-hadis Nabi dan ayat-ayat Al-Quran sebagai legitimasi terhadap penafsiran-penafsirannya. Bahkan terkadang pada masalah-masalah tertentu dia memasukkan doktrin-doktrin Injil yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Seperti kasusnya penyaliban si Isa Al-Masih itu oleh orang-orang Yahudi. Dan kitab ini memiliki metode pembahasan yang amat berbeda-beda dari kitab-kitab tafsir yang lain. Ciri yang menonjol yang pertama yaitu banyaknya merangkum kembali tulisan-tulisan yang pernah ditulisnya. Dan yang kedua, dalam pendahuluannya ia mengedepankan alasan mengapa ia menulis kitab ini, yaitu agar umat Islam menyadari betapa pentingnya penguasaan ilmu pada umat Islam seperti fisika, kemudian pertanian, kemudian pertambangan, matematika, ilmu ukur, ilmu falak, ilmu kedokteran, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian yang ketiga, dalam menafsirkan ayat-ayat yang berhubungan hal alamiah, ia melengkapinya dengan kelengkapan gambar dan foto-foto. Yang keempat, kitab ini membuat sekian banyak cabang bahasan. Kelebihan daripada kitab ini adalah bahwa kitab ini dapat memberikan wawasan yang begitu luas bagi pembacanya. Hal itu karena beliau memaparkannya dari segi ilmu pengetahuan. Penafsirannya pun dilengkapi dengan riwayat-riwayat baik itu dari nabi, sahabat maupun tabi'in. Dan juga Al-Jauhari menyertakan gambar-gambar seperti gambar struktur tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Sehingga tafsir ini menarik perhatian para ilmuwan-ilmuwan modern. Dan kekurangannya yaitu sebagaimana yang diungkapkan oleh sebagian ulama bahwa suatu bentuk tafsir ilmi lebih banyak ditentang. Oleh karena itu, sesungguhnya Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk, bukan keilmiahan. Apalagi menurut sebagian ulama, beliau terlalu memaksakan penafsiran dengan dikaitkan pada ayat-ayat Al-Quran. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya, itu sepertinya banyak sekali gitu ya. Mohon dimaafkan, dan saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.